Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Akmal Asyaibani. Kali ini kita akan membahas review materi Ulumul Hadis 2 tentang kitab syarah hadis. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Dengan syarahnya diantaranya ada Fath al-Bari Bisyarh Sahih al-Bukhari. Penulisnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk karakteristiknya, muqaddimah kitab ini berjudul Hadiyus Sari, mencakup 10 pasal yang digunakan sebagai landasan untuk memahami isi kitab Fathul Bari. Kitab ini terdiri dari 13 juz yang menjelaskan tentang masalah bahasa, balaghah, i'rab, dan sastra. Dengan waktu penulisan sejak tahun 817 Hijriah sampai 842 Hijriah. Syarah Sahih Bukhari yang lain diantaranya ada A'lam As-Sunan. Pengarangnya yaitu Abu Sulaiman Al-Khattabi. Karakteristiknya, manuskrip atau tulisan tangan kitab ini terdiri dari 2 jilid dengan jumlah halaman 1500. Ada juga yang menyebut kitab ini dengan tafsir hadis Al-Jami' As-Sahih li Al-Bukhari. Manuskrip lain juga ditemukan di perpustakaan Rabat Maroko nomor 1180 dan juga ditemukan di perpustakaan Istanbul, Turki. Dar Ibnu Hazm Beirut menggabungkan kitab ini dengan Sunan Abu Dawud yang dicetak pada tahun 1997. Syarah Sahih Bukhari yang lain diantaranya ada juga Kawakib Ad-Durari dengan pengarangnya Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani. Karakteristiknya, kitab ini terdiri dari 25 juz yang telah dijadikan 7 jilid oleh penerbit Mesir, Tab'ah Al-Misriyah. Kitab ini menjelaskan judul, para periwayat, serta makna dari matan atau isi periwayatan hadis, masalah fikih, serta permasalahan furu'. Yang selanjutnya ada kitab Sahih Al-Muslim. Di antara syarahnya ada Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibni Al-Hajjaj atau juga disebut Syarah An-Nawawi ala Muslim. Pengarangnya yaitu Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi atau juga disebut Abu Zakaria atau Imam Nawawi. Untuk karakteristiknya, penulis mengawali dengan mengingatkan betapa aktivitas belajar dan menuntut ilmu itu diantara cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol. Setelah itu beliau menekankan bahwa di antara sekian ilmu, yang terpenting diantaranya adalah ilmu memahami hadis-hadis Nabi, baik secara riwayah maupun diroyah. Syarah Sahih Muslim yang lain ada Al-Siraj Al-Wahhaj min Kasif Matolib Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Pengarangnya Siddiq bin Hasan Han Bahadur. Karakteristiknya, yang sedang dikaji adalah cetakan 1, yaitu tahun 1997 yang diterbitkan di Qatar atas biaya dari Departemen Wakaf dan Urusan Islam Qatar dan disusun dalam 2 jilid
Penulisannya sama dengan urutan bab-bab yang ada pada Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim yang lain ada Fat al-Mun'im, Syarh Sahih Muslim. Pengarangnya yaitu Musa Syahim. Karakteristiknya kitab ini beliau susun dengan bahasa yang sistematis, sesuai dengan kurikulum Universitas Al-Azhar, serta mengikuti sistematika kitab Sahih Muslim, yakni dengan menempatkan hadis-hadis yang dalam sebuah kitab yang kemudian dibagi menjadi beberapa bab. Yang selanjutnya yaitu ada Sunan At-Tirmidzi. Di antara syarahnya ada Tuhfat Al-Ahwazi Syarh Jami' At-Tirmidzi. Untuk pengarangnya Abu Al-Ali Muhammad Abdurrahman bin Al-Alamah Al-Hafiz Al-Hajj Al-Syekh Abdurrahim bin Al-Hajj Al-Syekh Bahadur Al-Mubarakfuri. Untuk karakteristiknya, pada mulanya kitab ini terdiri dari 4 jilid besar, kemudian dicetak ulang oleh percetakan Dar Al-Fikr dengan 10 jilid. Susunan dan metodenya dijelaskan panjang lebar dalam mukadimah. Selanjutnya, penulis menyarah hadis-hadis dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, mulai dari sanadnya sampai matannya. Setiap periwayat dijelaskan secara rinci, dari kelahiran sampai pada kritik ulama hadis terhadap periwayat hadis yang bersangkutan, apakah periwayat tersebut sikoh atau tidak. Selanjutnya ada kitab Sunan Abu Dawud. Di antara syarahnya ada Aun Al-Ma'bud ala Syarh Sunan Abi Dawud. Pengarangnya yaitu Syekh Muhammad Syam Al-Haq dan Syekh Muhammad Ashraf. Untuk karakteristiknya yaitu metode yang digunakan pengarang dalam mensyarah adalah metode tahlili sederhana, yaitu dengan mengungkapkan dan menjelaskan segala aspek yang terkandung dalam sebuah hadis, mulai dari segi bahasa, jalur periwayatan, bentuk pentarjihan, dan kandungan hukum. Namun, semua penjelasan tersebut dilakukan dengan sederhana, tanpa panjang lebar. Yang selanjutnya ada kitab Sunan An-Nasa'i. Di antara syarahnya ada Dakhirah Al-Uqba. Pengarangnya yaitu Muhammad Ibnu Asy'ah Al-Alamah Ali bin Adam bin Musa Al-Atsyubi Al-Wanawi. Untuk karakteristiknya, metodenya yakni menulis terjemahan dan menjelaskannya, menulis hadis sebagai rantai perawi dan teks, menyebutkan isnad-isnad, derajat hadis, tempat-tempat dalam minor dan mayor, keterangan dan yang mengeluarkan dari pemilik asal-usulnya, menjelaskan manfaat hadis, maka lebih memilih yang benar. Selanjutnya ada kitab Sunan Ibnu Majah. Di antara syarahnya yaitu Syarh Sunan Ibnu Majah. Pengarangnya yakni Syekh Al-Hafiz Syihab Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Bahr Ibnu Isma bin Salim bin Qoyamai bin Utsman bin Umar Al-Busiri Al-Kinai. Untuk karakteristiknya, kitab ini terdiri dari 3 jilid yang terdiri daripada 7 kitab, bermula dengan kitab Itbaq Al-Sunan sehingga kitab Al-Janaiz. Susunan isi kandungan ditulis basmalah di setiap permulaan pada setiap jilid.
Terus selanjutnya yaitu kitab Musnad Imam Ahmad. Di antara syarahnya yaitu ada Nufat 1 Sodri al-Mukmad wa Qurratu Ain al-Armad li Syarh as-Salasiyat. Pengarangnya yaitu Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman as-Safaraini al-Hambali, atau juga disebut Abul Auni, atau juga Samsuddin, atau juga Safarini. Untuk karakteristiknya, kitab ini terdapat 2 jilid. Jilid pertama mempunyai 835 halaman, sedangkan jilid kedua mempunyai 935 halaman. Adapun yang dimaksud salasiyat dinisbatkan terhadap rijalus sanadnya yang ada 3, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Pengarang kitab ini menggabungkan 2 pandangan ulama hadis yang berbeda, yakni Syekh Muhibbuddin yang meringkas sanad sebuah hadis, sedangkan Syekh Diyauddin memaparkan sanad hadis dengan lengkap. Selanjutnya ada kitab Sunan Ad-Darimi. Di antara syarahnya ada Fath al-Manan bi Syarahil Fath al-Manan. Pengarangnya yaitu Al-Imam Sayyid Hashim bin Abdullah bin Ahmad al-Ghorami al-Hasini al-Makki. Karakteristiknya, kitab ini ditulis berdasarkan tema-tema fikih. Setidaknya memuat 20 tema pembahasan. Diawali dengan awal bab yang menerangkan tentang tanda-tanda kenabian dan diakhiri dengan penjelasan terkait fadilah-fadilah Al-Quran. Secara umum, metode tahlili sangat kental dalam proses analisis kitab ini. Dan yang terakhir yaitu ada kitab Al-Muwatta' Malik. Nah, di antara syarahnya ada Al-Muntaqa. Pengarangnya Khalaf Ibnu Sulaiman Ibnu Sa'ad atau Sa'id atau Sa'dun Ibnu Ayyub Al-Qadi Abu Al-Walid Al-Tujaibial Andalusi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Tamimi. Karakteristiknya, kitab ini berupa kata yang memiliki makna yang merelevansikan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta'. Hal ini memberikan penjelasan dan peringatan dari masalah yang mengisyaratkan pada bentuk pemberian hukum. Kita bisa menganalisa metode yang digunakan oleh penulis untuk menyusun kitab ini, akan tetapi tidak mutlak dalam satu karya. Kitab syarah hadis menggunakan satu metode, karena dalam sebuah kitab hadis terdapat perbedaan perlakuan dalam penjelasan sesuai dengan subjektivitas penulis dan tingkatan substansi hadis tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.